Selamat sore Bu, saya Rafael Jose dari kelas 9C yang menjelaskan proses perkembangbiakan manusia. Pada manusia, sel sperma dihasilkan oleh testis pria, sedangkan ovarium dihasilkan oleh wanita. Di sini, ovarium menghasilkan sel telur. Setelah itu, akan terjadi pembuahan di tuba Fallopi. Ya, ini. Jadi sel telur yang dihasilkan ovarium melakukan pembuahan. Pembuahan sel ini terjadi karena adanya sel sperma. Setelah pembuahan, sel telur akan berubah menjadi zigot. Lalu zigot akan membentuk sebuah embrio. Lalu zigot ini yang telah berubah jadi embrio akan menempel di dinding rahim, yaitu endometrium. Zigot masuk ke endometrium atau dinding rahim yang tebal. Setelah zigot menjadi embrio, embrio itu akan berubah menjadi manusia yang baru. Di dalam embrio, kehamilan manusia akan terjadi selama 9 bulan 10 hari. Di dalam rahim, embrio akan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta atau ari-ari. Jadi sekarang kita akan lanjut ke pembentukan bayi. Sebelum ini kita harus tahu fungsi-fungsi plasenta. Fungsi yang pertama yaitu menyalurkan zat makanan dari induk ke embrio. Fungsi yang kedua, mengalirkan zat-zat sampah dari embrio ke dalam darah induknya. Fungsi yang ketiga, melindungi janin dari kuman dan penyakit. Jadi, sel telur yang tadi menempel di dinding rahim akan dibentuk dalam 9 bulan. Pada minggu pertama dan kedua, belum terhitung hamil. Pada minggu ketiga, kita melakukan fertilisasi. Minggu keempat, implantasi dan terbentuknya plasenta. Pada minggu kelima, meningkatnya kadar hormon. Pada minggu keenam, tabung syaraf akan menutup. Pada minggu ketujuh, kepala bayi mulai berkembang. Pada minggu ke-8, terbentuknya hidung bayi. Pada minggu ke-9, jari-jari kaki bayi akan muncul. Pada minggu ke-10, siku bayi mulai menekuk. Pada minggu ke-11, alat kelamin bayi mulai berkembang. Pada minggu ke-12, kuku mulai terbentuk. Jadi, di embrio ternyata juga ada amnion. Amnion ini berfungsi untuk melindungi embrio. Dinding amnion mengeluarkan getah atau air ketuban yang berguna untuk melindungi embrio dari guncangan. Lalu ada korion. Korion berfungsi untuk menjaga peredaran darah induknya. Lalu ada kantung kuning telur. Kantung kuning telur tersebut merupakan tempat pemunculan sel-sel dan pembuluh darah pertama. Jadi, embrio akan dibentuk sel-sel dan pembuluh darah pertamanya melalui kuning telur. Selanjutnya ada allantois. Allantois itu untuk respirasi saluran makanan bagi sel telur. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.